Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Anu, Ustadz lembaga kita, dakwah Kota Ketua Makassar. Umum Ikatan Dai Muda Indonesia, Rumahnya. Hanya yang ini sama-sama kita lembaga dakwah. hormati, Ketua PW IDMI Sulawesi Selatan, yang alhamdulillah eh, mereka menyempatkan diri hadir bersama kita pada forum kajian subuh hari ini. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Ustadz kita, guru kita, kiai kita, Ustadz Haji Ayub Subandi LC, yang akan memberikan kajian dan tausiahnya kepada kita semua, serta Ustadz-Ustadz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita memuji dan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, serta salawat serta salam. Mari kita kembali senantiasa curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita awali sama-sama kajian subuh kita pada kesempatan yang mulia ini dengan sama-sama membaca basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Suratul. Amin. Selanjutnya eh, kami persilahkan Ustadz Ayub untuk membawakan materinya, mungkin sekitar 20 menit atau 25 menit. Selebihnya insya Allah kita pakai diskusi. Kalau lebih ya, insya Allah bisa di Ustaz. Iya, tafadhal Ustaz. Sudah memakai standar ini, standar pengurus masjid ini. 20 menit. Iya, Masya Allah. Mana selesai ini? Lanjutin runjo. Kayaknya di mute Ustaz. Coba dibuka tuh. Kayaknya masih termute itu. Ah, tidak ada suaranya. Sordi ada surat atau sordi bagus dia. Tes 1, 2, 3. Ya, oke. Ah, wah, ternyata baru ada suaraku. Sudah ma mukaddimah. Lanjutkan. Ya lanjutkan. Baik, para ustadz sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, terkhusus ketua umum bersama kita sekarang, begitu juga dengan ketua wilayah ya, pimpinan wilayah dan para asatidzah sekalian. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama saling sharing, menyegarkan kembali apa yang kita ketahui ya. Ini bukan hal yang baru.
Ya, semua sudah tahu tentang fikih kurban. Ya, cuma karena kebetulan saja diamanahkan membawakan materi, maka ya begitulah pengaturannya. Kita jalani saja. Walaupun di sini mungkin banyak yang lebih kompeten ya. Kayaknya materiku banyak sekali nih. Kalau 20 menit Ustaz Ahmad tidak cukup ini. Baik. Pembahasan kita fikih kurban perspektif 4 mazhab. Yang biasanya kita bahas biasanya adalah mazhab Syafi'i saja. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba angkat 4 mazhab supaya kita lihat bagaimana ragam pendapat ulama dalam masalah fikih ini, ya, khusus berkaitan dengan kurban. Jadi langsung saja. Apa itu kurban? Jadi secara bahasa al-udhiyah itu berarti hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dan secara syariat, secara fikih, kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu, yaitu pada hari-hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini nanti ada khilaf sebetulnya di sini. Baik. Jadi para ulama mengatakan bahwa al-udhiyah hiya ma yudbahu min bahimatil an'am taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyami an-nahar. Kemudian kapan dimulai syariat kurban ini? Jadi kurban ini mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, ya, bersamaan dengan disyariatkannya zakat dan sholat id. Adapun dalil-dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washolli li rabbika wanhar." Di sini ada perintah, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini perintah. Begitu juga dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar Allah. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban termasuk ibadah, termasuk syiar agama Islam. Kalau dalam hadis sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa ma'amil ibnu Adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min ihraqi adam. Tidak ada amal anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi menyembelih kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Karena sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya. Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a alal ard. Ya, fatibu biha nafsan. Dan sungguhnya darah akan sampai ke tempat penerimaan dari Allah sebelum menetes ke bumi. Maka berkurbanlah dengan hati yang lapang. Kemudian dalam hadis Anas, riwayat Bukhari Muslim, Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba, ya, yang berwarna putih keabu-abuan, yang bertanduk, ya. Fara'aituhu wadhi'an qadamaihi ala sifahihima. Dan kata Anas, aku melihat beliau meletakkan kakinya di sisi tubuh keduanya, lalu beliau menyebutkan nama Allah, ya. Yusammi wa yukabbir fadzabahahuma biyadihi. Kemudian beliau sembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dan syariat kurban ini, ya, adalah ijma, kesepakatan para ulama. Jadi seluruh ulama
Umat Islam itu sudah sepakat bahwa berkurban adalah ibadah yang disyariatkan. Artinya tidak ada khilaf tentang kebolehannya. Nah, kemudian apa keutamaan kurban? Ini banyak keutamaannya. Ya, yang pertama adalah kurban amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Ya, bahkan lebih afdol daripada kita sedekah dengan setara dengan kurban. Ya, misalnya sekarang kurban berapa? 2,2 ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan saya sedekah saja 2,2, tidak usah berkurban. Saya sedekah saja, bagi-bagi 2.200.000. Maka kita katakan kurban lebih afdol daripada ya langsung dengan materi. Kemudian keutamaan yang lain bahwa hewan kurban akan dihadirkan di hari kiamat, ya, lengkap dengan tanduknya, kukunya, bulu-bulunya, semua bernilai pahala nanti di hari kiamat. Bahkan darah hewan kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyentuh tanah. Dan kurban ya juga adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya. Wa fadainahu bidzibhin awim. Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Adapun hikmahnya juga sangat banyak. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ya, termasuk umur yang masih diberikan. Kemudian hikmah yang lainnya tentu adalah menghapus dosa, ya, dan kekurangan-kekurangan dalam ketaatan kita. Kemudian yang ketiga adalah membahagiakan keluarga. Dengan apa? Kita berbagi pada sesama. Ada yang kita sedekahkan, ada yang kita hadiahkan. Nah, makanya di sini tidak cukup hanya dengan membayar uang, ya, tapi afdolnya adalah menyembelih hewan secara langsung, baik disembelih sendiri ataupun mewakilkan kepada pihak tertentu, pada pengurus masjid. Dan di sini Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa menyembelih kurban itu lebih utama daripada bersedekah dengan nilai uang yang sama. Nah, sekarang berikutnya adalah apa hukum berkurban. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah kurban itu wajib atau sunnah? Pertama, kalau pendapat mazhab Hanafi, Abu Hanifah, ya, itu mengatakan bahwa kurban itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu dan tinggal di lagi mukim, ya, bukan musafir. Tapi dua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sama seperti mayoritas ulama, sunnah muakkadah. Berbeda dengan jumhur, mayoritas ulama. Kalau mayoritas ulama, mazhab Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, itu sepakat bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Dia bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Bukan juga sunnah biasa. Makanya makruh hukumnya meninggalkan kurban. Kalau dia adalah orang yang mampu, makruh hukumnya dia tinggalkan. Dan mazhab Maliki, kurban disunnahkan terutama bagi yang tidak berhaji. Ya. Artinya dia ada di kampung halaman, dia tidak pergi haji, maka itu lebih disunnahkan lagi. Dan bagi yang mampu, sebaiknya berkurban untuk setiap anggota keluarganya, itu dalam mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam satu rumah itu sudah ada berkurban, atau misalnya kalau dalam satu rumah cuma tinggal satu orang, maka itu sunnah ain. Sunnah untuk dirinya, diri pribadinya. Tapi kalau misalnya di dalam satu rumah itu ada beberapa orang yang tinggal, maka hukumnya sunnah kifayah. Artinya satu saja orang yang berkurban, maka semua di rumah itu ikut, ya, mendapatkan pahala. Artinya kesunahan di sini sudah dianggap gugur dengan berkurbannya seseorang di dalam satu rumah.
Pertama, tadi kita katakan mazhab Hanafi itu mengatakan wajib. Ya. Cuma wajib dalam mazhab Hanafi itu ada dua ya. Ada wajib yang sifatnya qat'i, ada wajib yang sifatnya zonni. Kalau sifatnya qat'i itu artinya kalau di apa namanya? Seorang itu meyakini itu tidak wajib, nah itu bisa kufur, bisa murtad. Ya, misalnya sholat 5 waktu. Itu kewajibannya sifatnya qat'i. Tapi wajib di sini adalah wajib yang sifatnya zonni. Artinya dalam mazhab Hanafi orang yang tidak kurban itu berdosa. Ya, dia berdosa, tapi apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Ya, kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan sunnah. Nah, apa dalil Hanafiyah mengatakan kurban itu wajib? Di antaranya adalah dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Ya, karena sifatnya perintah dalam ayat, ya, dalam Al-Quran, dan hukum asal perintah adalah wajib, nah, maka mereka mengatakan kewajiban itu tetap berlaku. Belum lagi didukung oleh dalil-dalil yang lain. Misalnya, di antara hadis yang dipegang oleh mazhab Hanafi, walaupun ada perselisihan di kalangan ulama tentang kevalidannya, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, falam yudhahi, lalu tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Dan para ulama Hanafiyah itu mengatakan bahwa ya ancaman ini tidak mungkin diberikan kepada orang yang hanya meninggalkan amalan sunnah. Nah, maka kata mereka ini menunjukkan bahwa kurban adalah wajib. Ya. Apalagi kurban adalah ibadah yang berkaitan dengan waktu khusus, ya, yaitu hari raya Idul Adha. Dan itu menunjukkan pentingnya. Ya. Di antara dalil yang lain mereka juga adalah ketika kurban itu tidak sah, nanti kita akan bahas sebetulnya. Dia harus diganti. Ya. Maka berarti kalau dia harus diganti, berarti dia hukum asalnya adalah wajib. Ya. Karena kalau sunnah tidak disuruh ganti. Nah, itu logika pemahaman daripada Hanafiyah terhadap dalil-dalil. Adapun mayoritas ulama, jumhur ulama, ya, mereka mengatakan hukumnya sunnah dengan ya menggunakan beberapa hadis. Ya, memang tadi kita katakan dalam ayat perintah dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Tapi kaidahnya bahwa jika ada dalil yang lain yang memalingkan kewajiban itu, ya, artinya hukum asalnya wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkan kewajiban itu. Nah, dan di antara hadis yang memalingkan kewajiban itu menurut mayoritas ulama, pertama adalah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa idza dakhalat asyri dzulhijjah, kalau telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa farihi, maka ya, jangan dia potong rambut dan kukunya. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini ada kata wa arada ahadukum, ya, salah seorang di antara kalian mau, ingin. Nah, ini menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Karena kalau wajib, maka tidak tergantung keinginan, tidak tergantung kemauan. Nah, itu alasan pertama mayoritas ulama. Ada juga hadis Ibnu Abbas, ya. Hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad, "Thalathun hunna aliyya faraid." Ada 3 hal yang fardu atasku, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunna lakum tatawu. Dan dia sifatnya sunnah untuk kalian. Al-witru, salat witir, wan nahru, kurban, wa salatu duha, dan salat duha. Kemudian hadis yang lain juga riwayat Tirmidzi, ya. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk kurban dan itu adalah sunnah bagi kalian. Ya. Apa namanya? Ya, ada
ada sebetulnya dalil yang lain yang menjadi penguat ya bahwa kurban itu tidak wajib. Di antara alasan yang lain adalah ya kurban tidak ada syarat untuk membagikan dagingnya seluruhnya seperti zakat. Ya, kalau zakat kan wajib dan kita wajib untuk sedekahkan semuanya. Nah, kurban itu tidak. Bahkan dibolehkan untuk kita makan, ya kita hadiahkan dan kita sedekahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Sebagaimana akikah juga tidak wajib, kita boleh makan di situ. Nah, kemudian ulama hadis juga itu melemahkan hadis ancaman yang dijadikan dalil oleh Hanafiyah ya. Atau memahami hadis itu sebagai bentuk dorongan keras. Ya. Mereka memahami itu bukan ancaman yang maknanya sifatnya wajib. Ya. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya, anna Abu Bakrin wa Umar kana la yudahhiyan. Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Alasannya apa? Makhafata an yaran nasu dzalika wajiban. Ya. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau orang-orang menganggapnya wajib. Jadi sengaja mereka tinggalkan. Ya, ini menunjukkan bahwa itu bukan kewajiban. Para sahabat sendiri menghindari adanya kesan bahwa kurban itu wajib. Adapun mazhab Syafi'i, ya, dalil Syafi'i tentang sunnah kifayah tadi, ya, kurban dalam satu rumah, itu berdasarkan hadis Miknaf ibn Sulaim radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Ya, bahwa setiap rumah tangga setiap tahun ada ibadah kurban. Dan ini menunjukkan bahwa ya cukup satu orang dalam rumah yang berkurban. Nah, ya, maka itu mewakili seluruh anggota rumah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu kan menyembelih 2 ekor kambing, satu untuk dirinya dan satu untuk keluarganya. Ya. Satu untuk dirinya dan keluarganya, dan satu lagi untuk umatnya yang belum mampu berkurban. Dalam hadis riwayat Ahmad, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kafsyaini akranaini amlahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing ya, tanduk yang bertanduk warna putih. Ahaduhuma anhu wa an ahli baitihi. Satu untuk beliau dan keluarganya, ya. Wal akhar amman lam yudhhi min ummati. Dan satunya lagi untuk umatnya yang belum mampu berkurban. Baik. Kemudian sekarang menurut mazhab Hanafi, jadi mazhab Hanafi itu membagi kurban menjadi 2 jenis. Ada kurban wajib dan ada kurban sunnah. Kurban wajib yaitu artinya wajib dilaksanakan, berdosa kalau ditinggalkan. Dan ada sebab atau syarat tertentunya nanti. Dan ini ada 3 bentuk. Pertama, ada kurban karena nazar. Ya. Artinya kalau seorang misalnya mengatakan lillahi alayya an udahi bisya, ya, aku misalnya berkurban, artinya Allah mewajibkan atas berkurban dengan seekor kambing, ya, maka kurban itu hukumnya menjadi wajib. Terlepas dia kaya ataupun miskin, kalau dia sudah bernazar, ya, maka itu sudah menjadi hukumnya wajib. Ya, termasuk kalau dia katakan misalnya dia isyaratkan ya bahwa saya jadikan kambing ini sebagai kurban saya. Ini dia wajib karena dia mengisyaratkan, ya, al-ja'lu. Dan ini dalam mazhab Hanafi itu termasuk nazar secara hukum, ya. Nazar secara hukum.
Kenapa? Karena dia sudah menetapkan hewan tersebut sebagai kurban. Berarti dia harus lanjutkan. Tidak boleh dia tiba-tiba langsung tarik niatnya atau dia jual, ya, tidak bisa. Itu yang pertama, kurban karena nazar. Yang kedua ada kurban karena pembelian orang miskin. Artinya apa? Kalau orang miskin membeli kambing dengan niat untuk kurban, ya, maka dalam mazhab Hanafi kurban itu langsung wajib. Dia auto wajib atas orang tersebut. Kenapa? Karena pembelian dengan niat kurban itu sama seperti menjanjikan kepada Allah. Jadi dia mengambil hukum nazar sebetulnya. Jadi menurut kebiasaan, ya, itu sudah termasuk nazar menurut mazhab Hanafi. Dan yang ketiga adalah kurban tahunan bagi orang kaya. Jadi menurut Hanafiyah kurban wajib setiap tahun bagi orang yang kaya, orang kaya yang mukim, ya. Jadi walaupun tanpa nazar, ya, atau pembelian, pokoknya pada dasarnya mereka wajib berkurban. Ya, alasannya pertama adalah bentuk kesyukuran. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kendaraannya nanti di atas sirat. Dan yang keempat adalah pengampunan dosa dan kesalahannya. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafi sendiri, kalau misalnya hewan kurban itu kita beli hamil kemudian melahirkan, nah maka anaknya itu ikut disembelih bersama dengan induknya. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau dia jual anaknya, ya hasil penjualnya itu harus disedekahkan, tidak boleh diambil. Kenapa? Karena induknya itu sudah ditetapkan sebagai kurban, sehingga seluruh manfaatnya itu bukan milik pribadi lagi. Dia harus, ya, berikan. Itu dalam mazhab Hanafi seperti itu. Nah, ada juga kurban sunnah dalam mazhab Hanafi. Artinya tidak wajib. Nah, termasuk di dalamnya adalah kurbannya seorang musafir. Karena tadi yang wajib itu adalah seorang mukim. Nah, kalau misalnya dia musafir, dia tidak wajib tapi sunnah. Ya, termasuk kurbannya orang yang miskin. Artinya yang tidak bernazar, tidak membeli dengan niat kurban, ya, itu sunnah bagi mereka. Dia tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Ya karena tidak terpenuhi syarat-syarat wajib menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, ya. Adapun mazhab Maliki, ya, kalau mazhab Maliki menurut Ibnu Juzai, yang dijelaskan oleh Ibnu Juzai bahwa kurban itu menjadi wajib kapan kurban jadi wajib saat disembelih, dan ini disepakati oleh Malikiyah. Kalau sudah disembelih pokoknya sudah wajib itu. Tapi ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki, ya, jika hanya dengan niat itu apakah langsung jadi wajib atau belum. Ya, misalnya dikatakan, ya, ja'altu hadhihi syah udhiyah, saya jadikan kambing ini sebagai kurban. Nah, maka menurut salah satu pendapat dalam mazhab Maliki itu hewan itu langsung jadi kurban. Artinya tidak boleh dijual lagi, tidak boleh diganti lagi. Tapi kalau hewan itu mati sebelum disembelih, ya, itu menurut Malikiyah tidak wajib diganti. Itu tidak wajib diganti. Tapi kalau dia jual, ya, maka dia wajib membeli hewan pengganti. Jadi semua hasilnya tadi itu dia belikan lagi hewan pengganti. Tapi menurut Ad-Dardir, begitu juga dengan Ad-Dasuki, ini ulama Malikiyah belakangan, ya. Mereka mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Maliki itu adalah kurban tidak menjadi wajib kecuali saat disembelih, dan tidak wajib, ya, walaupun
sudah bernazar, itu tetap tidak wajib menurut mazhab Maliki. Dan Maliki juga tidak mewajibkan menyembelih anak dari hewan kurban yang lahir sebelum induknya disembelih. Kenapa? Karena pada dasarnya menurut mereka status hewan itu belum benar-benar menjadi kurban kecuali saat disembelih. Nanti disembelih baru dikatakan kurban. Itu mazhab Maliki. Sekarang kita pindah ke mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu menurut ulama Syafi'i dan Hanabilah juga kurban hukumnya dua, ada wajib dan ada juga yang sunnah. Dan kurban menjadi wajib dalam dua keadaan. Pertama adalah ketika bernazar, sama seperti yang lainnya tadi. Ya, kalau sudah nazar dengan secara lisan ya, nazar secara lisan, ya dia mengatakan bahwa saya wajib berkurban tahun ini, saya bernazar tahun ini, ya sudah. Maka kurban ini menjadi wajib dan tidak, konsekuensinya kalau menjadi wajib dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh dia makan. Pokoknya harus dia sedekahkan semuanya, kurbannya itu. Tidak boleh sedikit pun ada yang dia makan. Itu pertama. Atau dia menunjuk langsung. Dia mengatakan bahwa ini adalah hewan kurbanku. Itu dalam mazhab Syafi'i, hewan kurbannya itu langsung menjadi kurban wajib. Ya. Artinya kepemilikannya itu gugur. Dia langsung menjadi kurban yang harus disedekahkan. Tidak boleh lagi dia batalkan, tidak boleh lagi dia makan seenaknya, enggak. Tapi kalau dia katakan, ya ini kurbanku, insya Allah. Nah, kata insya Allah di sini akhirnya dia tidak pasti. Nah, berarti di sini tidak wajib. Kurbannya ini tidak wajib. Kenapa? Karena ada syarat yang membatalkan. Ya, kejelasan niatnya itu. Namanya niat itu kan harus pasti. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kalau dia katakan insya Allah, berarti kurbannya itu tetap kurban sunnah, bukan kurban wajib. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang bisu, misalnya? Orang yang akhras. Nah, kalau dia menunjuk hewan, ya, dia adalah orang yang bisu, maka isyaratnya yang menunjuk kurban itu dihitung sama seperti ucapan orang normal. Berarti kurbannya juga wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau misalnya hewan kurbannya itu melahirkan? Ya. Kalau seorang telah menunjuk hewan tertentu misalnya sebagai kurban atau dengan nazar, ya, kemudian hewan itu melahirkan. Nah, kita katakan anaknya itu ya ikut status kurban seperti induknya. Kalau sudah tiba waktu kurban, ya anaknya juga harus disembelih. Sama seperti induknya. Kemudian susu dari induknya juga itu tidak boleh diminum. Ya, kecuali kalau sudah lebih dari kebutuhan anaknya. Jadi anaknya sudah nyusu, kemudian ada lebih susunya, itu boleh diambil. Itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Nah, ini bisa dilihat di sini tabelnya. Sekarang kita pindah saja ke syarat-syarat kurban. Ya. Yang pertama tentang syarat wajib atau sunnahnya kurban. Ya, syarat wajib menurut Hanafiyah dan syarat sunnah menurut mayoritas ulama. Jadi di sini pertama para ulama itu sepakat ya bahwa kurban itu tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Nah, cuma mereka berbeda. Definisi mampu itu, batasan mampu itu gimana? Kalau mazhab Hanafi, ya, kalau mazhab Hanafi, wajib itu adalah ketika orang memiliki harta yang sudah wajib dizakati. Ya, sudah seukuran nisab, maka dia wajib kurban. Atau memiliki barang yang nilainya sama. Ya, artinya selain kebutuhan pokoknya, ya, seperti rumah, pakaian, dan nafkah keluarganya, dia miliki barang yang setara dengan
85 gram emas itu, nah, maka itu sudah wajib kurban. Ya. Anggaplah kalau emas itu 1 juta per gram, ya. Jadi uang 85 juta atau lebih, kalau sudah ada tabungannya seperti itu, selain kebutuhan pokoknya rumah dan seterusnya, pakaian dan seterusnya, nah, kita katakan wajib kurban menurut mazhab Hanafi. Tapi mazhab Maliki, mereka mengatakan, kan mazhab Maliki sunnah ya. Nah, kurban sunnah itu hanya bagi yang tidak butuh harga kurban. Ya, artinya dalam tahun itu misalnya dia tidak punya kebutuhan yang lebih daripada harga kurban. Ya, harga kurban misalnya 2.200.000 ya. Dalam tahun itu misalnya dia tidak ada pengeluaran sampai seperti itu. Nah, maka itu disunahkan kurban. Bahkan dalam mazhab Maliki itu dianjurkan berutang. Kalau memang dia yakin bisa melunasi, maka dia dianjurkan berhutang untuk kurban dalam mazhab Maliki. Nah, beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dari segi hukum juga sunnah, tapi kesunahan ini bagi siapa? Bagi yang mampu membeli hewan kurban, yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya dan keluarganya selama hari raya Idul Adha. Ya. Jadi berapa kira-kira kebutuhan selama hari raya Idul Adha itu? Nah, kalau dia punya harta yang lebih cukup untuk kurban, nah, barulah dia dikatakan sunnah berkurban. Adapun dalam mazhab Hambali ya mereka mengatakan sunnah juga. Kesunahan ini bagi siapa? Bagi orang yang mampu membeli hewan kurban, meskipun juga harus berutang. Ya, yang penting mampu lunasi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dia yakin bahwa akan ada pemasukan yang bisa melunasi utangnya itu, nah, maka dia dianjurkan berhutang untuk kurban. Baik, ini syarat sah dan syarat sunnah. Bukan syarat sah, syarat wajib ya. Nah, sekarang syarat sahnya. Kalau syarat sah menurut seluruh mazhab, ya, pertama, hewan itu adalah hewan yang layak disembelih. Artinya dia harus sehat. Tidak boleh ada cacat yang berat. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, bahwa ada 4 jenis hewan yang tidak sah untuk dikurban ya. Yang buta jelas kebutaannya, yang sakit parah, yang pincang jelas pincangnya, kemudian sangat kurus. Nah, ini empat cacat yang disepakati oleh para ulama tidak boleh ada pada dalam hewan kurban. Ya. Kemudian dari segi waktu penyembelihan, kalau mazhab Hanafi, ya, itu sah disembelih mulai pagi Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai malam 12 Zulhijjah. Dan tidak sah di malam sebelum hari raya atau malam setelah 13 ya. Itu dalam mazhab Hanafi seperti itu. Kalau Maliki itu wajib siang hari. Tidak boleh malam hari. Waktu penyembelihan kurban. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali itu mereka mengatakan bahwa sah setelah sholat Idul Adha sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Jadi hari ke-13 sebetulnya masih diperselisihkan ya. Hari ke-13 masih diperselisihkan, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Kemudian orang yang menyembelih ya, sebelum kita masuk di sini, adapun orang yang menyembelih itu harus muslim. Dalam mazhab Maliki itu wajib dan tidak sah disembelih oleh orang non-muslim walaupun dia adalah ahlu kitab dalam mazhab Maliki. Tapi kalau ulama yang lain Hanafi, Syafi'i, Hambali itu tetap sah. Cuma makruh kalau ahli kitab ya. Dia Nasrani, dia Yahudi,
Ya, walaupun ada perincian dalam mazhab Syafi'i sendiri. Apakah masih layak orang non-muslim sekarang itu layak dikatakan Nasrani dan Yahudi ahli kitab? Itu ada perincian dalam mazhab Syafi'i. Tapi secara umum mayoritas ulama mengatakan sah tapi makruh. Ya. Kemudian untuk patungan dalam seekor kambing ya. Kalau Maliki kan itu tidak sah. Pokoknya satu kambing itu satu orang. Ya, itu dalam apa namanya? Mazhab Maliki. Adapun sapi itu boleh maksimalnya 7 orang. Tapi dalam mazhab Maliki secara khusus ya, itu boleh berserikat kalau mereka kerabat satu rumah. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang dia nafkahi. Ya, tinggal serumah, kemudian dia nafkahi, dan mereka adalah kerabat. Itu mazhab Maliki secara khusus. Ya, beda dengan ulama yang lain. Mayoritas ulama itu membolehkan patungan 7 orang ya dalam sapi atau unta itu tanpa ada syarat kerabat atau serumah. Ya. Yang jelasnya setiap orang menanggung 1/7 daripada sapi atau unta. Baik. Kemudian berikutnya syarat orang yang dituntut untuk berkurban. Ulama sepakat bahwa yang dianjurkan untuk berkurban itu adalah muslim, balik, berakal, mampu, dan mukim ya. Mukim menurut Hanafi, bukan musafir. Nah, apakah musafir itu perlu berkurban? Ya, kalau dalam mazhab Hanafi kan tidak perlu. Tapi kalau dalam mazhab kalau Maliki itu kurban tidak disyariatkan bagi jamaah haji yang di Mina. Yang disyariatkan adalah al-hajju. Ya, walaupun mereka mengatakan musafir tetap bisa kurban. Ya, hukumnya tetap sunnah. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi ini disunnahkan kurban siapa saja. Mau dia musafir kek, mau orang sedang haji kek, mau orang yang mukim kek, ya pokoknya semuanya disunnahkan. Bagaimana dengan anak kecil? Apakah perlu berkurban? Ya, kalau menurut Abu Hanifah, ya kalau anak kecil itu punya harta, dia tetap wajib berkurban. Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau Maliki mereka mengatakan sunnah anak kecil dan diambil dari harta walinya. Jadi bisa dikurbankan. Nah, tapi Syafi'i Hambali itu tidak disyariatkan kurban untuk anak kecil. Jadi yang pernah viral itu yang nabung anak kecil ya, nabung setahun sampai dia berkurban, itu sah menurut sebagian ulama. Baik. Kemudian berkaitan dengan niat. Jadi untuk masalah niat ini supaya kurbannya sah ya dan diterima, itu para ulama mengatakan bahwa niat ini adalah syarat mutlak. Artinya ya tidak sah berkurban tanpa niat. Karena kenapa? Namanya menyembelih hewan itu kan bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi daging biasa dimakan dan bisa jadi ibadah ya sebagai kurbah mendekatkan diri kepada Allah. Makanya disyariatkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, sehingga para ulama di sini kalau menurut mazhab Hanafi, kalau menurut Al-Kasani dalam mazhab Hanafi yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal yang sifatnya ibadah. Makanya mereka mengatakan bahwa kurban itu tidak dianggap ibadah kecuali dengan niat. Nah, makanya dalam mazhab Hanafi itu dipersyaratkan kalau misalnya seorang patungan dalam sapi atau unta
maka pastikan semua peserta itu harus berniat untuk ibadah kurban. Artinya apa? Kalau ada satu orang saja yang ikut tapi hanya ingin daging biasa, ya misalnya 6 orang kurban, satunya itu mau apa namanya, mau makan biasa saja, bukan kurban. Ya. Nah, maka itu tidak sah. Semuanya tidak sah. 6 orang itu tidak sah juga kurbannya. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka juga mewajibkan adanya niat. Ya, dan niatnya itu harus dilakukan saat proses penyembelihan atau proses pewakilan, ya, ketika kita mewakilkan kepada panitia kurban. Dan juga tidak wajib melafadzkan niat dengan lisan, ya, karena itu adalah kerjanya hati. Adapun ucapan itu artinya dia menguatkan saja, dan bukan itu esensinya. Nah, berbeda dengan Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah itu membolehkan 7 orang patungan dalam sapi, dalam unta, meskipun niat mereka berbeda-beda. Ya. Misalnya ada yang niat kurban, ada kurban wajib, kurban sunnah misalnya. Satunya lagi nazar. Atau bahkan misalnya ada yang mau akikah di situ. Ya, jadi satu sapi itu ada orang kurban dengan beberapa jenis, kurban wajib, kurban sunnah, ada kurban nazar misalnya. Kemudian ada juga yang akikah di situ. Atau misalnya ada orang yang sekedar ikut saja mau ambil daging, tidak niat kurban, tidak niat akikah. Ya. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i itu tetap sah. Ya. Jadi orang-orang yang berkurban, orang-orang yang akikah dalam satu ekor sapi atau unta itu tetap sah. Gimana Ustadz, masih bisa? Ini sudah habis kayaknya Iya, waktunya dari tadi. kalau bisa lanjut diskusi Ustaz. Lanjut diskusi saja. Kayaknya banyak teman-teman ini yang punya unek-unek saran-saran atau mungkin mau sharing Baik. eh, seperti itu Ustaz. Iya. Baik, kita kembangkan saja di diskusi kalau begitu ya. Iya, Nah, iya, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Ayub atas paparannya, materi yang telah disampaikan tadi. Luar biasa ya, apa namanya, fikih kurban ini ternyata selama ini yang kita pahami hanya sekedar membeli hewan kurban, sudah itu kita sembelih, sudah itu kita bagi-bagikan. Ternyata pembahasannya luar biasa ya, harusnya sangat dalam. Masih banyak yang harusnya sebenarnya kita persiapkan, utamanya tadi saya lihat khususnya pada aspek niatannya kita. Yang paling penting mungkin kita harus garis bawahi karena amalan itu harusnya memang tergantung atas apa yang telah kita niatkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami persilahkan kepada Ustadz-Ustadzah sekalian, mungkin ada yang mau di sharingkan, ditanyakan, atau mungkin mau ditanggapi eh, hal-hal yang telah Ustadz Ayub tadi sampaikan. Mungkin dari Ustadz Ketua dulu atau Ustadz Sekjen. Fadal Ustadz. Masya Allah. Gagah sekali kuliah Ustadz Sekjen hari ini. Tapi kurang kopinya ini. Ada mie kopi. Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tadi cuma ikut setengah saja karena saya sempat lupa sih tadi. Padahal saya sudah begadang tunggu-tunggu ini. Saya mau kembali tadi ke soal yang tiga patungan itu tadi. Ini Iya. menarik ini patungan ini karena mungkin bisa ditampilkan kembali slide-nya tadi yang patungan itu. Karena ini selalu juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat kita ini.
Ada tadi pendapat soal enggak tahu tadi Mas Haf siapa itu yang membolehkan. Sama tadi itu yang membolehkan itu. Nah ini Ustaz, Syafi'iyah. kalau kita tadi ke mazhab Syafi'iyah tadi, jadi bagaimana tahu nasibnya ini yang sudah patungan. Sementara Ya. Syafi'iyah ini kan kalau sepanjang pengetahuan saya ini kalau di Indonesia ini kan mayoritas karena kan mengikuti mazhab ini. Gimana itu Ustaz? Itu saja mungkin yang saya perlu perjelas lagi. Terima kasih. Oh ya. Iya. Syukran Ustaz Sekjen. Mungkin yang ditanyakan tadi itu mazhab Hanafi yang tidak boleh ada perbedaan boleh, niat ya. di dalamnya. Oh, Ya, mazhab Hanafi. Hanafi. Ya. Oke. Ya. Jadi Hanafi itu pokoknya harus niat kurban semua. Iya. Bahkan kalau yang lebih ketat lagi itu Ustaz, mazhab Maliki ya. Iya, Maliki. Kalau Maliki itu tidak boleh kalau orang luar rumah, pokoknya satu rumah itu satu sapi. Nah ini yang perlu ini. Ya terus. Nah, dan orang-orang yang dia nafkahi. Jadi walaupun dia satu rumah, tapi bukan orang yang dia nafkahi, itu tetap tidak sah kurbannya itu satu sapi itu. Ya. Nah, kalau mazhab Hanafi kan boleh orang lain, yang penting niatnya semuanya kurban. Ya. Nah, dan alhamdulillah kita karena mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia ya sebenarnya longgar saja dalam mazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i itu tidak mempersyaratkan semuanya niat kurban. Artinya tetap sah bagi yang tidak berniat sekalipun. Ya, misalnya ada yang acara kawinan ya, acara kawinan, dia ikut di situ. Dia ambil misalnya 1/3, 1/7 atau 2/7. Ya, kemudian misalnya orang yang kurban cuma 5 orang. Ya, atau 4 kurban, 1 akikah, 2/7 acara kawinan. Ya, atau acara syukuran. Nah, kita katakan sah. Itu sah. Di dalam mazhab Syafi'i. Ya, beda dengan mazhab Hanafi yang agak ketat dan mazhab Maliki yang lebih ketat lagi tadi. Artinya ini tidak dikhawatirkan kalau di Indonesia alhamdulillah mazhab Syafi'i itu justru tidak mempersyaratkan semuanya harus niat kurban. Baik Artinya Ustaz, suatu negara ya. ini kan kenapa ini sampai di Indonesia juga ikut menjadi problem karena sempat disampaikan di dalam ceramahnya almarhum Syekh Ali Jaber soal ini patungan ini. Menurut Syekh Ali Jaber kan ini tidak sah ini. Terus tadi soal yang harus yang dinafkahi ini juga menjadi problematik, tapi karena kita tadi kembali ke pasal 1 soal kita mayoritas Syafi'i, jadi saya kira ketika ada kelompok yang membawakan narasi terkait dengan tadi tidak sahnya tidak sah kalau patungan harus pisah satu-satu, ya berarti tunggu waktu lama baru dia bisa beli kambing, baru dia kurban. Tidak apa-apa dia menunggu. Ya, saya kira mungkin begitu Ustaz. Iya, pentingnya juga dalam fikih dakwah itu harus menyesuaikan. Saya yang menariskan itu abaikan saja Ustaz, barangkali gitu ya. Iya. Jadi Syekh Ali Jabir saya ingat dulu memang dia jelaskan mazhab ya dari Saudi. Itu yang tadi ya. Dia tidak paham bagaimana sebetulnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan di awal tadi kita katakan mereka sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya ketika satu orang berkurban dalam satu rumah, ya gugur kesunahan bagi yang lain. Dan dia bisa memasukkan mereka dalam serikat pahalanya itu. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, Syekh Ali Jabir waktu itu dia tidak jelaskan seperti itu, akhirnya ribut dan sampai sampai hari ini MUI ya, sampai MUI angkat bicara juga waktu itu kalau tidak salah. Akhirnya beliau rujuk.
Nah, ini Ya, ya, pentingnya ya. fikih dakwah. Iya, Oke, oke. iya. Saya kembalikan ke Karena ada yang sudah japri itu. Baik, lanjut Ustadz. Ada pertanyaan juga di kolom komentar. Izin bertanya ya. Ustadz untuk jelaskan slide terakhir tentang kurban atas nama yang telah wafat Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Penjelasannya Ustadz. Ya, Ah, ya. Menarik juga ini ini. tidak sempat tadi ya di akhir ini. Oke, saya langsung ke terakhir. Ya. Jadi untuk kurban atas nama orang lain itu ada yang kurban untuk orang yang masih hidup, ada kurban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, kita lihat di sini kalau dia masih hidup, ya, kalau orangnya itu masih hidup, maka Hanafiyah dan Hanabila itu tidak sah. Kalau menurut Malikiyah itu makruh dan menurut Syafi'iyah tidak sah. Itu kalau tanpa izin ya, ini hidup tanpa izin. Jadi misalnya anggaplah saya mau berkurban atas nama bapak yang ada di kampung, tapi saya tidak kasih tahu. Ya, saya langsung bayar store di sini atas nama bapak saya. Apakah itu sah? Maka satu-satunya ulama yang mengatakan sah Malikiyah, tapi itu pun makruh. Hanafi, jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah itu tidak sah. Kenapa? Karena tanpa izin. Dia tidak tahu. Beda halnya kalau misalnya saya sudah kasih tahu, Pak, saya kurban kaki di sini, ya, maka sepakat Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah semuanya mengatakan sah. Itu yang masih hidup ya. Jadi ada dua, hidup itu ada tanpa izin, ada dengan izin. Nah, sekarang yang meninggal. Nah, meninggal ini ada dua juga. Ada yang tanpa wasiat, ada yang dengan wasiat. Jadi sebelum dia meninggal, dia sudah wasiatkan memang bahwa nanti saya kalau sudah tidak ada, tolong kurban atas nama saya. Itu wasiat namanya. Nah, kalau misalnya dia sudah meninggal tanpa wasiat, ya, apakah keluarganya itu boleh kurban atas namanya? Nah, kalau Hanafiyah, Hanabila itu sah. Malikiyah makruh. Ya, kecuali kalau sudah ditentukan ya, misalnya sesaat sebelum apa namanya? Sesaat sebelum kurban, ya, mungkin beberapa hari sebelum kurban, dia sudah beli hewannya, tapi dia meninggal. Bukan hewannya maksudnya, orangnya meninggal. Nah, kita katakan tetap disembelihkan atas nama orang yang meninggal tadi. Itu Malikiyah. Tapi kalau misalnya dia apa namanya belum beli hewan kurbannya, kemudian dia meninggal dunia, apakah bisa dikorbankan? Menurut Malikiyah bisa tapi makruh. Sah tapi makruh maksud saya. Nah, beda dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah kalau orang yang meninggal tanpa wasiat itu tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau dia meninggal ada wasiatnya, maka sepakat ulama ini sah. Sah. Jadi yang diperselisihkan itu untuk orang yang meninggal itu adalah ketika tanpa wasiat. Ya, sebagian ulama mengatakan sah, seperti Hanafi, Hambali. Maliki juga sah, tapi makruh, tapi tidak sah menurut Syafi'i. Cuma konsekuensinya untuk kurban untuk orang lain ini, atas nama orang lain maksud saya, itu hukum memakan daging kurbannya itu. Apakah boleh kita misalnya keluarga kita kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apakah boleh kita ikut makan? Ya. Di sini ada rinciannya di sini. Nah, tabelnya bisa kita lihat. Nah, di sini kalau kurban atas nama orang hidup dengan izin,
ya, artinya ada izinnya dia, kita kurbankan atas nama dia dan ada izinnya, maka Hanafiyah boleh dimakan oleh siapa saja. Sepakat ulama di sini. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah semuanya mengatakan boleh dimakan. Kalau dia atas nama orang hidup dengan seizinnya, ya, dikurbankan dengan seizinnya. Tapi kalau misalnya dia adalah kurban atas nama orang yang sudah wafat dan tidak ada wasiat, Hanafiyah mengatakan itu hukumnya sah dan boleh dimakan dan boleh disedekahkan. Itu menurut Hanafiyah. Kalau menurut Malikiyah, tadi itu adalah makruh, ya. Tapi boleh dimakan kalau ditentukan sebelum wafat. Dia sudah beli hewannya sebelum dia wafat, kemudian disembeli atas namanya, maka kita keluarganya bisa ambil sedikit dari hewan tersebut untuk kita makan. Boleh. Ya, tapi kalau apa namanya, belum ada juga hewan yang dia beli, kemudian dia meninggal, dan maka itu hukumnya makruh menurut Malikiyah dan harus disedekahkan semuanya. Syafi'iyah, kalau Syafi'iyah, kurban atas nama orang yang wafat tanpa wasiat itu tidak sah dan tidak boleh dimakan sama sekali. Artinya kalau dia kurbankan atas nama orang yang apa namanya sudah wafat tadi, pertama dia tidak sah, yang kedua tidak boleh juga dia makan, dia harus sedekahkan. Jadi dia nanti jadinya bukan kurban, dia jadinya sedekah biasa. Beda dengan Hanabilah. Hanabilah itu mengatakan sah, kurbannya sah dan juga boleh dimakan, sama seperti Hanafiyah tadi. Tapi kalau dia kurban atas nama orang yang wafat tapi ada wasiat, maka di sini kalau menurut Hanafiyah itu wajib disedekahkan seluruhnya kalau ada wasiatnya, ya. Karena ini beda. Di sini Hanafiyah beda karena pertama tadi itu boleh dimakan. Nah, sekarang kalau ada wasiatnya itu wajib disedekahkan semuanya. Itu tidak boleh dimakan. Malikiyah juga seperti itu. Syafi'iyah juga seperti itu, kecuali Hanabilah. Hanabilah yang membolehkan makan dan disedekahkan. Seperti kurban biasa. Ya. Itu Hanabilah. Kemudian ada kurban nazar. Kalau kurban nazar ini kan kurban orang yang hidup maupun yang wafat, ya. Ini semua sepakat. Kalau kurban nazar itu tidak boleh dimakan. Pokoknya semuanya harus disedekahkan. Ya, bagaimana caranya? Dia bernazar kurban, dia juga yang makan nazarnya. Ini tidak bisa. Pokoknya dia harus sedekahkan semuanya. Beda dengan kurban sunnah. Kalau dia adalah kurban sunnah, maka di sini sepakat juga ulama. Boleh kita ambil, kita makan. Tapi jangan juga dimakan semuanya. Ya. Dia kurban, dia makan semuanya juga. Dalam mazhab Syafi'i itu harus ada yang keluar sedikit, walaupun sedikit. Nah, itu Ustaz. Masya Allah. Kita lanjutkan Ustadz atau bagaimana? Masih ada beberapa pertanyaan di kolom komentar Silakan. juga. Yang kolom Silakan komentar lanjut. Ustadz Munawir mungkin tadi angkat tangan. Iya, ada yang Ustadz Munawir dulu. yang masak tulang tadi itu yang bagus itu. Itu mana itu? Ustadz Munawir. Ustadz Munawir, Iya, silakan. Ustaz, Iya, iya. Tadi saya ada di bunyi-bunyi kolom terus, chat tapi juga. ternyata saya belum pencet anunya, mode suaranya. Ustadz, silakan on cam dulu Ustadz. Iya, On ya. untuk menghormati Ustadz kita, materi kita. Tafadhal Ustazku. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik penjelasannya tadi. Yang jujur ya, pertanyaan saya ini banyak. Bisakah? Satu mau. Ya, tapi singkat saja dijawabnya, Ustaz, ya. Yang penting arahnya ke sana. Nah, yang pertama tentang penjelasannya tadi yang potong kuku, kemudian mencukur rambut.
Ya, yang saya mau tanyakan, apakah rambut dengan kumis dan jenggot itu beda atau sama? Nah, apakah bisa kalau kumis dan jenggot, bagi yang berniat berkurban, apakah bisa dirapikan atau apa namanya, dicukur? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, tentang dalam keluarga berkurban, apakah boleh misalnya mengatasnamakan, contohnya, tahun ini saya dulu berkurban, tahun depan istri saya lagi yang berkurban, tahun berikutnya anak saya lagi yang berkurban. Ataukah dalam lingkup satu keluarga itu hanya satu yang diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apalagi tadi ku lupa. Itu dulu, Ustaz. Saya kira istri Ya, ketiga berikut. langsung saja Ustaz ya. Iya, iya, Ustaz. Langsung saja. Tentang masalah mencukur bulu-bulu, walaupun dalam hadis disebutkan ya, apa namanya, syar. Ya. Di sini sebenarnya umum, dia berlaku secara umum. Mau bulu apapun, mau rambut kayak, mau kumis kayak, mau janggut kayak, mau yang lain kayak, termasuk semuanya. Karena dia sifatnya umum. Wal umum yabqa ala umumi. Keumuman dalil itu tetap umum ya, berlaku secara umum. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Artinya kalau kita mau mengkhususkan rambut saja, kita harus datang dengan dalil yang mengatakan rambut saja. Nah, gitu. Nah, cuma larangan di sini apa statusnya, status hukumnya. Ya, namanya larangan itu kan sama dengan perintah. Perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Larangan bisa haram, bisa makruh. Iya, Nah, di betul. sini ada khilaf di sini pendapat ulama. Kalau menurut Hanabilah itu haram, dan mayoritas ulama itu makruh. Makruh artinya tidak berdosa. Makruh itu artinya ada ketika ada hajat, ya misalnya kukunya panjang sekali sehingga bisa menyimpan kotoran, ya menghalangi air wudhu dan seterusnya. Nah, kita katakan dia potong saja. Makruh, ada hajat, hukumnya mubah. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mubah secara mutlak, tidak masalah. Nah, itu khilaf di kalangan para ulama tentang status larangan. Kemudian masalah berkurban dalam rumah tangga, apakah harus kepala rumah tangga? Ya, itu enggak harus, bisa digilir ya, bisa digilir. Kalau kita berangkat dari mazhab Syafi'i tadi yang masalah sunnah kifayah itu, intinya di situ adalah ada dalam satu rumah tangga itu satu berkurban. Terlepas dia adalah kepala rumah tangga, dia istri, ya. Kecuali anak ya, anak di sini ada dua, ada yang sudah balik, ada yang belum balik. Ya. Kalau sudah balik bisa, kalau belum balik, kalau mazhab Syafi'i tidak bisa anak yang belum balik. Seperti itu. Baik, Yang Ustaz. ketiga, Ustaz, sudah diingat? Tunggu dulu sebelum saya ingat. Ketiga, yang tentang status saya atau status pekerjaan saya yang melarang untuk memakai kumis dan jenggot, dan saya sudah berniat berkurban, apakah termasuk hukumnya boleh mencukur kumis dan jenggot itu? Dia makruh, artinya makruh itu tidak sampai berdosa dan boleh jika ada hajat, itu makruh hukumnya seperti itu. Atau taklid pendapat yang mubah. Cuma kalau kita mau mengambil sikap khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, ya sudah, sekalian jangan apa-apain, kan gitu. Karena ada ulama yang mengatakan haram. Nah, itu kalau kita mau mengambil pendapat khuruj minal khilaf. Nah, tapi kalau kita taklid salah satu pendapat, bahkan pendapat mubah secara mutlak pun, ya kita taklid pendapat itu, kita pilih pendapat itu, tidak masalah, tidak bisa disalahkan. Itu pilihan.
Cukup, Ustaz? Terus yang ketiga ini masalah Hmm. sapi yang dicap. Jadi contoh ini sapi ini ada pengembala sapi, ya kan? Ada pengembala sapi. Nah, supaya itu sapinya tidak hilang, dia cap dari bayi begitu. Jadi dia Setrika. kasih kasih ya tanda contoh huruf bahwa ini pemiliknya kalau begini nih hurufnya berarti dia yang punya ini. Nah, kemudian sapi itu tidak cacat, maksudnya tidak matanya tidak apalah, pokoknya dia bersih, maksudnya dia sempurna hanya karena cuma mau ditandai oleh pemiliknya bahwa ini adalah sapi saya dan suatu saat saya akan jual. Apakah sapi seperti itu bisa dibeli untuk berkurban? Kalau maksudnya adalah disetrika ya, artinya ada semacam luka yang melukai badannya itu. Kalau sekedar dicat ya enggak masalah, Ustaz. Kalau sekedar dicat. Yang biasanya itu kalau disetrika, dipanasi, pakai besi panas itu. Nah, ya ini dikasih besi panas, huruf-hurufnya itu besi panas. Kalau dia semacam itu namanya disetrika. Itu sah dijadikan sebagai kurban, tapi hukumnya makruh. Dia tetap sah, tapi hukumnya makruh. Artinya kalau ada yang lebih sempurna, itu lebih diutamakan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya sudah, itu saja. Dan hukumnya sah. Begitu ya. Ya, ada di pembahasan tadi, sebetulnya cuma tidak sempat kita bahas. Ada sifat-sifat hewan, mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Dan termasuk ini, dia masuk dalam kategori makruh ini. Tapi kalau sapi itu milik orang Nasrani, orang Kristen yang tidak tahu hukum, dia sedekah saja. Makanya makruhnya itu ketika kita yang mau berkurban untuk membeli. Jadi kemakruhan itu berlaku bagi pembelinya, bukan orang pemiliknya ya. Saya kira yang tidak paham tentang hukum itu. Enggak, kita kan yang mau beli kan punya pilihan, mau beli atau tidak. Oh, penjualnya. Jual. Baik, Ustaz. Ya, kita lanjut ke chat di kolom komentar, di obrolan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan saja, Ustaz. Yang pertama ini adalah panitia memasak tulang atau daging kurban untuk dimakan bersama pada saat proses pengerjaan daging kurban sampai selesai. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua adalah satu-satu dulu, Ustaz, ya. Oh, satu dulu. Iya, satu-satu dulu. Oh iya. Iya. Oke, siap. Yang pertama tadi panitia itu memasak tulang atau daging kurban untuk dimakan secara bersama-sama ya. Yang mau dipertanyakan ini dagingnya daging siapa? Nah, itu. Diambil di situ. Miliknya siapa? Enggak diambil saya di situ biasa. Daging apakah panitia milik mungkin daripada panitia itu sendiri ya? Apakah milik panitia itu sendiri ataukah milik orang lain di luar panitia? Itu ada dua kemungkinan ya. Kalau saya bukan langsung diambil saja di situ. Karena ceritanya ini yang mau makan, ini panitia yang bekerja ini. Jadi diacak biasanya itu daging panitia yang berkurban biasanya. Jadi ada panitia makanya saya rinci yang dulu. Berkurban, iya. Makanya saya rinci semua ada hukumnya masing-masing. Kalau misalnya jelas bahwa daging itu adalah milik panitia yang ikut makan, ya, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya itu adalah milik orang lain, atau kemungkinan yang ketiga, yaitu tidak diketahui statusnya, apakah milik milik panitia atau milik pekurban di luar panitia.
Maka dua ini itu tidak boleh mereka masak sampai ada izin atau keridhaan dari pemiliknya. Ya, karena kan ini hak orang lain. Ya, makanya harus mereka pilih dulu. Ya, kalau misalnya masing-masing panitia itu bawa dagingnya masing-masing, ayo kita bikin acara. Ini dagingku, ini daging ini. Boleh, tidak masalah. Itu saling menghadiahkan namanya. Tapi kalau apa namanya dagingnya orang diambil tanpa seizinnya, itu jadi masalah di situ. Iya. Masalah. Iya. Masih banyak ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan, Kita tidak lanjut masalah. lagi atau bagaimana? Iya, silakan. Saya kosong gitu. Iya. Sapi terakhir cuma 4 orang. Iya. Bisakah panitia menggenapkan uangnya dengan memakai dana yang terkumpul di panitia atau apakah ada solusi lain? Jadi ada sapi terakhir, ya. Tapi itu berserikat 7 orang, tapi hanya 4 orang di situ. Harusnya kan 7. Iya. 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 Tapi panitia menggenapkan uangnya dengan memakai dana yang sudah terkumpul ini sehingga bisa beli 1 sapi. Apakah Baik. ada solusi yang lain selain itu, Ustaz? Fadal, Ustaz. Pertama yang harus kita pahami ya, bahwa dana yang terkumpul ini kan dari kumpulan pekurban-pekurban. Ya, itu pertama. Artinya banyak hak di dalam, bukan hak 1-2 orang saja, tapi semua yang pendaftar itu berhak. Itu yang pertama harus kita pahami. Kedua, kurban patungan kurang 7 orang boleh, tidak masalah. Jangankan 6 orang, 5 orang, 1 orang pun, ya 1 sapi dia tanggung, itu boleh, tidak masalah. Bahkan itu yang lebih afdol. Nah, jadi kalau misalnya sapi terakhir cuma 4 orang, itu pertama boleh, tidak masalah, 4 orangnya itu. Cuma masalah menggenapkan uangnya di sini, memakai dana yang terkumpul di panitia. Tadi kita katakan bahwa semua dana yang terkumpul itu kan hak orang lain di situ. Kalau misalnya mau dicukupkan, ya berarti kita harus seizin pemiliknya. Ya, kalau misalnya pekurban-pekurban yang lain sepakat bahwa tidak apa-apa dana kami istilahnya apa namanya ya, dialihkan ke situ juga, ya. Apakah istilahnya ini? Subsidi ya, disubsidi ya. Kalau mereka sepakat, tidak masalah. Ya, yang jadi masalah kalau mereka tidak tahu, ya, apalagi kalau mereka tidak sepakat. Ada yang mengatakan, jangan, danaku itu khusus dengan kurbanku, tidak boleh dipakai sama yang lain. Itu yang jadi masalah di situ. Nah, solusinya, apakah ada solusi yang lain? Ya, solusi yang lain kalau mau 4 orang ini mereka up, ya, dia angkat harganya. Jadi yang tadinya mungkin 2,2, ya sudah, mungkin bisa sampai 3 juta per orang. Itu kan sepadan karena 4 orang ini akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ya, coba bayangkan itu 4 apa namanya? Yang tadinya 1/7, nah sekarang menjadi 1/4. Nah, itu kan lebih banyak. Sehingga seharusnya ya mereka angkat harganya itu. Jadi, setiap orang mungkin sampai 3 juta. Itu solusi. Atau solusi yang lain, pakai dana yang terkumpul di panitia, tapi seizin pekurban yang lain. Artinya dana subsidi. Ada izin dari mereka. Boleh. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Selebihnya bisa nanti di chat langsung atau dijawab langsung, di share di grup atau mungkin di japri ke Ustadz Ayub. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini, bolehkah yang berkurban tidak melihat hewannya pada saat disembelih, Ustadz? Boleh. Hukumnya boleh tidak dilihat, tapi afdolnya dilihat.
afdolnya dilihat. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia suruh memang Fatimah, lihat hewan kurbanmu disembelih. Itu sunnahnya. Ya. Nah, cuma gimana sekarang pertanyaannya? Apakah harus melihat secara langsung ataukah boleh live streaming? Ya sekarang banyak ya. Panitia kurban live streaming. Ya, semua pekurban di rumahnya menyaksikan. Ya, sebenarnya itu sudah dianggap melihat sebetulnya. Nah, cuma kan yang kita mau dapatkan di sini keberkahan daripada hewan kurban kita yang disembelih itu kita lihat. Ya, karena di situ akan ada doa yang dibaca itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu yang kita baca ketika melihat apa? Hewan kita disembelih. Nah, Baik, Masya Allah. bisa 3 Alhamdulillah. pertanyaan ini Ustaz. Selesai kami. Selesai kami. Oh Iya, iya, Anda kita Pak. di balik. Saya tergantung teman-teman, siapa tahu sudah ada yang mungkin segera, sebetulnya ada urusannya ya mendesak karena kita sudah lewat dari waktu yang Oh sudah iya. kita tentukan. Iya. Enggak Oh ya, apa-apa. lanjut. Di yang lain kalau ada hajatan boleh nanti bergeser. Iya, Yang baik. Oke, yang di grup belum saja kalau berarti begitu. bisa tetap gabung dan tuntaskan saja pertanyaannya dulu. Oke, baik. Di sini ada juga di kolom komentar Ustadz, izin bertanya, ketika misalnya ada penyembelihan, masih ada urat lehernya yang belum putus, ada yang berpendapat boleh diulang penyembelihannya selama pisau itu yang kita pakai sembelih tadi. Sebagaimana dengan kasus ini. Dan bagaimana pendapat para ahli fikih? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhal. Jadi urat yang harus putus itu ada 2 ya. Ada saluran makanan dan saluran pernafasan. Itu 2 yang wajib. Ada 2 lagi yang lainnya yang di samping ini. Itu menurut mazhab Hanafi wajib, tapi menurut yang lain tidak wajib. Jadi yang disepakati cuma 2. Nah, bagaimana seandainya ada yang tidak putus? Nah, maka itu harus disegerakan. Artinya tidak boleh ada jeda yang lama. Ya, kalau misalnya kita sudah sembelih 1 kali, tapi ternyata ada yang belum putus. Nah, kemudian kita segerakan, langsung putuskan. Itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau sudah lama, ada jeda, ada break dulu, ya, tidak boleh. Itu bisa jadi bangkai nanti. Ini masuk dalam fikih apa namanya? Adz-dzabaih. Ini fikih penyembelihan. Ini ada fikihnya khusus ini masalah penyembelihan. Mungkin bisa jelaskan Ustaz, jeda waktunya berapa lama gitu. Ini batasan jeda waktu ini, iya, batasan jeda waktu ini sebenarnya kembali kepada urf. Kapan kira-kira kita rasa itu sudah lama? Itu kembalikan kepada kebiasaan. Kalau kita katakan itu sudah lama, ya sudah. Tapi kalau kita mengatakan kebiasaan orang mengatakan itu masih sebentar, belum lama, berarti masih sah. Dia kembalikan kepada urf. Tidak ada dalil secara spesifik menjelaskan lamanya di sini. Sehingga kaedahnya itu kalau misalnya dalil tidak membatasi sesuatu, ya tidak sesuatu itu tidak dibatasi oleh dalil baik Al-Quran dan Sunnah, maka dia kembali kepada bahasa atau urf. Itu kaedahnya. Atau yang penting masih goyang-goyang. Baik. Lanjut Ustaz. Iya, silakan. Iya, ada yang bertanya meminta kitab rujukan. Mungkin langsung ke grup ya atau japri Kalau Ustaz. rujukannya saya ringkas dari kitabnya Sewah Bazuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu langsung saja. Dan sudah ada ringkasannya. Di-share kitabnya Ustaz. Oh iya, berjilid-jilid. Oh iya. Nanti saya kirim linknya saja, linknya. Oh iya, siap Ustaz. Itu di belakangnya backgroundnya Ustadz Ayub itu banyak kitab. Ini dia. Ini kitabnya di atas. Banyak sekali kitabnya itu di situ. Masalahnya tidak sembarang orang bisa baca itu. Ada terjemahannya. Fiqhul Islami wa Adillatuh itu sudah diterjemahkan. Itu yang masih ada satu lagi Ustaz.
Ya, Bagaimana hukumnya yang paketnya beda? Paketnya. Maksudnya, tapi ketika dipakai biaya operasionalnya itu pakai yang paket yang agak mahal, sementara yang murah itu tidak diambil biaya operasionalnya. Jadi ada dua paket, paket yang mahal dan paket yang murah. Tapi yang murah itu tidak ada operasionalnya, yang mahal ada. Bagaimana itu, Ustaz? ini harus ada kerelaan sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu. Jadi orang-orang yang ikut paket mahal itu harus ada kerelaan mereka bahwa operasionalnya itu diambil dari dana mereka. Kan itu hukum asalnya seperti itu. Kecuali kalau dari awal ya, dari awal kita sudah umumkan memang bahwa paket mahal itu mengsubsidi biaya operasionalnya kepada paket murah dan mereka sepakat. Kemudian mereka bayarkan, mereka mendaftar, boleh, tidak masalah. Intinya di sini adalah keridhaan. Karena ini hak mereka. Jangan sampai kita menggunakan hak orang lain tanpa izinnya. Intinya di situ. Makanya saya pribadi beberapa masjid yang saya tempati taklim itu saya kasih semacam akad untuk panitia dengan pekurban. Jadi ada akad-akad yang disepakati di awal. Jadi akad yang berlangsung itu adalah akad wakalah, perwakilan dalam pembelian, perwakilan dalam penyembelihan, dan perwakilan dalam penyaluran. Kemudian akad yang kedua yang saya juga ajarkan ke masjid-masjid itu akad hibah. Akad hibah artinya ada bagian-bagian kurban yang tidak diambil oleh pekurban itu dihibahkan ke panitia kurban. Sehingga kalau sudah statusnya hibah itu terserah panitia kurban mau apakan, mau mereka makan. Itu sama-sama dengan pertanyaan Pak Sekjen tadi. Itu boleh kalau memang sudah statusnya hibah. Karena jangan sampai antara panitia dengan perkurban ini, ya nanti setelah kurban justru ada cerita-cerita di belakang. Kenapa panitia ambil itu? Kenapa panitia ambil kulit? Kenapa panitia ambil kepala dan seterusnya? Tapi kalau dari awal kita sudah sepakat bahwa kepala kami hibahkan ke panitia, kulit kami hibahkan ke panitia, berarti nanti enak. Panitianya itu mau apakan itu kepala, mau apakan itu kulit, terserah mereka karena ini sudah dihibahkan. Nah, termasuk mungkin diperjualbelikan daging kurban dan dijadikan upah itu bagian dari hewan kurban itu. Ini banyak yang sering terjadi di masyarakat. Iya. Termasuk kulitnya. Kulit itu paling sering itu kulit. Iya. Masalah kulit ini itu memang tidak boleh dijual untuk jadi tergantung siapa yang menjualnya ya. Tergantung siapa yang menjualnya sebetulnya. Kalau yang menjual itu adalah pekurbannya, itu tidak boleh. Karena pekurban itu tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurbannya. Bahkan dijadikan upah untuk penjagal, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah dia berpindah tangan ke orang lain, sudah menjadi kepemilikan orang lain, ya terserah orang lain itu mau apakan. Mau dia jual, kayak mau dia makan, kayak mau dia gunakan, kayak itu tidak masalah. Makanya kalau kita sudah hibahkan ke panitia masjid, terserah panitia masjid mau apakan. Itu tidak masalah. Karena sudah hibah, status hibah sekarang. Itu sudah kepemilikan penuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi penjelasan-penjelasan seperti ini banyak kita, atau kasus-kasus yang terjadi ini banyak kita jumpai ya di lapangan pada saat kita pelaksanaan proses penyembelihan hewan kurban. Dan ini Masya Allah memang kita butuhkan ya. Karena jangan sampai nanti kita justru keteteran. Biasa kita paham tapi justru kita biasa gagal di pengawalan ya. Di lapangan biasa kita kecolongan Ustadz ya. Iya. Karena mungkin panitia kurang sigap ya. Ya. Memang banyak hal-hal yang harus kita atasi dari awal. Ya, jangan sampai kita berbuat baru cari solusinya. Jadi, saya kira masalah kurban ini sudah berulang setiap tahun. Banyak nih kasus-kasus yang kita bisa ambil jadi pelajaran ya. Tahun-tahun lalu ya kita bisa jadikan pelajaran tahun ini bahwa ya solusinya seperti ini supaya tidak terulang lagi. Makanya saya buatkan itu akad. Nanti saya kirimkan tadi Ustadz Rahmat minta akadnya. Nanti saya share akad wakalah dan akad
akad hibah ya. Itu bisa kita kirimkan ke panitia-panitia di masjid ya. Mumpung ini masih ada berapa hari, mungkin banyak pendaftar-pendaftar baru itu harus paham ini. Bukan zakat Untuk nikah kebaikan diminta kita itu bersama. lagi. Ustaz Rahmat, bukan zakat nikah diminta lagi bukannya? Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kajian kita subuh pagi hari ini luar biasa, Masya Allah, penjelasan dari Ustadz Ayub Subandi LC. Ini insya Allah semakin menambah khazanah keilmuan kita, khususnya masalah fikih kurban ya. Saya kira mungkin cukup dulu ya pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya memang mau kita lanjutkan boleh, tapi kita tutup dulu ya untuk sesi kajian kita hari ini. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada